Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-qail fi muhkam kitabih wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون الآية. والصلاة والسلام على النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Para saimin dan saimat rahimakumullah. Dalam hidup ini, yang wajib bagi kita adalah menjaga akidah. Kemudian kita berbuat sesuai dengan akidah yang benar yang kita miliki dengan secara istiqamah. Maka orang yang menjaga akidah dan menjalankan hidupnya ini sesuai dengan akidah yang benar dan menjalankannya dengan istiqamah, apa yang akan ia dapat? Para saimin dan saimat rahimakumullah, perhatikan ayat yang saya nyatakan tadi. Innal ladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang yang mengatakan rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Ini adalah akidah. Tidak bisa ditawar-tawar lagi dengan sesuatu yang lain kecuali apa? Allah. Tuhan kami Allah. Berarti kita tunduk. Tunduk terhadap apa? Tunduk terhadap perintahnya. Tunduk terhadap larangannya. Kita jalankan dengan penuh ketaatan segala perintahnya itu. Kita jalankan dengan penuh ketaatan segala larangannya itu. Berarti kita sudah memiliki akidah yang benar, yang lurus. Apa yang diperintahkan oleh Allah kita jalankan dengan penuh istiqamah. Apa yang dilarang oleh Allah kita jalankan dengan penuh istiqamah. Maka apa yang akan didapat oleh kita dari Allah, dari keistiqamahan ini? Ayat yang saya sampaikan tadi betul-betul menggugah kita sebagai seorang yang mukmin, seorang yang bertakwa, seorang yang memiliki akidah teguh dan menjalankan dengan penuh istiqamah dari semua perintah Allah ataupun semua larangan Allah. Ayat ini kalau dibahas dalam ulumul Quran, ini disebut dengan al-munasabat. Al-munasabah di sini adalah al-munasabah bainal kalimat fil ayat. Kesesuaian antara kalimat dalam satu ayat. Perhatikan. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Orang yang mengatakan rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah, thumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah. Apa yang akan didapat? Tatanazzal alaihimul malaikah. Ini yang pertama. Allah turunkan atau malaikat turun menghampiri mereka. Tentu dengan segala macam keberkahan dari Allah. Luar biasa. Bagi orang yang menjaga akidahnya dengan benar. Bagi orang yang istiqamah dalam ketaatannya dengan benar. Maka dia akan didatangi oleh bukan satu malaikat, bukan puluhan malaikat, mungkin ratusan malaikat. Karena Allah tidak menyebutkan berapa malaikat yang datang menghampiri mereka di saat itu. Tatanazzal alaihimul malaikah. Para malaikat itu bicara, Allah takhafu wa la tahzanu. Artinya apa? Bahwa orang yang akidahnya benar,
orang yang istiqamah dalam menjalankan akidahnya tadi. Dia tidak ada rasa takut, dia tidak ada rasa gentar, dia tidak ada rasa sedih dalam menjalankan hidupnya. Karena ada jaminan Allah. Subhanallah. Yang ketiga, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adu. Kalau saja kita dalam hidupnya ini dengan akidah yang benar dan istiqamah, lalu dalam perjuangan kita harus mati, meninggal dalam medan perangkah, dalam medan jihadkah, mati. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adu. Mati dalam istiqamah. Sudah dijanjikan kepada mereka. Apa? Surga. Ini yang ketiga. Yang keempat apa? Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya fil akhirah. Allah lah yang akan memberikan pertolongan kepada kita dalam kita hidup di dunia dan kita hidup di akhirat. Subhanallah. Jadi jangan karena kita tidak mendapatkan pertolongan dari manusia lalu kita kecewa. Padahal pertolongan manusia bersifat semu. Saat ini dia bisa tolong kita, besok tidak. Tapi kalau pertolongan Allah itu akan tetap diberikannya kepada kita lantaran kita menjaga akidah yang benar dan menjalankannya dengan penuh istiqamah. Di dunia kita ditolong, di akhirat pun kita ditolong. Subhanallah. Yang kelima apa? Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Apapun yang kita inginkan, apapun yang menjadi selera kita, Allah berikan pada kita. Dengan begitu mudahnya Allah memberikan. Karena akidah kita mantap. Kita hanya bergantung kepada Allah, bukan kepada manusia. Nuzulan min ghafur rahim, yang keenam, sebagai rizki dari Allah yang Maha Pengampun, yang Maha Pengasih. Nah, betapa lengkapnya yang kita dapatkan. Tapi banyak di antara kita belum mantap dengan akidah kita pada Allah. Belum istiqamah dalam menjalankan ketaatan kita kepada Allah. Akhirnya apa? Kita masih memburu manusia. Tempat bergantung kita. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Jadi Allah sebenarnya sudah memberikan kuncinya kepada kita untuk mendapatkan semuanya itu. Oleh karena itu, para saimin dan saimat rahimakumullah, ada 30 malam atau 29 malam di bulan Ramadan ini. Jangan sampai kita terputus satu malam pun dengan tarawih kita. Jangan sampai putus dengan amalan-amalan ketaatan kita. Selama malam dan siangnya Ramadan ini, kita jalankan dengan penuh istiqamah. Dan itu menggambarkan bahwa akidah kita kuat. Fokus. Kita tidak akan menunda-nunda. Saimin dan saimat rahimakumullah. Kullu amal ibni Adam yudha'af. Setiap anak
amalan anak cucu Adam ini, katakanlah kita, ini dilipat gandakan. Al-hasanatu bi'ashri amthaliha ila sab'ati mi'ati dha'fin illa as-shawm. Al-hasanah, kebaikan, dibalas dengan 10 kali lipat hingga 700 kali lipat. Bayangkan. Tapi ada yang kita tidak tahu berapa Allah memberikan balasannya kepada kita. Apa amalan itu? As-shaum, puasa. Illa as-shaum wa ana ajzi bihi. Dan itu hak prerogatif Allah untuk membalas amalan puasa yang dilakukan oleh hambanya. Orang yang melakukan puasa dengan akidah yang benar, mengamalkan segala bentuk amalan puasa ini sesuai dengan rukun dan syaratnya, kemudian menghindari dari segala apa yang membatalkan puasa itu, disinilah Allah akan memberikan jazanya yang kita tidak tahu berapa besar jasa itu. Para saimin dan saimat rahimahullah, mari kita jaga akidah kita, kuatkan ketaatan kita pada Allah, menjalankan seluruh perintahnya, meninggalkan segala larangannya, tanpa kita harus menawar-nawar. Dan ingat, kita harus melakukan semuanya itu dengan istiqamah, tidak putus-putus. Karena Nabi pun mengatakan bahwa perbuatan yang paling dicintai Allah itu adalah yang dilakukan dengan istiqamah, kontinuitas, walaupun sedikit kapasitasnya. Ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai, semua amalan yang paling dicintai oleh Allah itu adalah adwamuha, yang paling dijalankannya secara konsisten, kontinuitas. Wa in qalla, walaupun sedikit. Kita kasih setiap hari hanya 1.000 perak sedekah ataupun 10.000 sedekah, tapi kita kontinu melakukannya, ini yang lebih dicintai. Kita melaksanakan sholat tahajud 2 rakaat setiap malam, tapi dijalankannya setiap malam, ini yang paling dicintai oleh Allah daripada 8 rakaat tapi dilakukannya sebulan sekali. Para saimin dan saimat rahimahullah, mudah-mudahan Allah mendatangkan penuh keberkahan dalam hidup kita selama kita menjalankan Ramadan ini, bahkan di luar Ramadan. Dan Allah iyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.